Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online dari edubisnis.net ya, masih tentang HR Management Principles atau Essential of HR Management. Jadi dalam video-video sebelumnya kita sudah belajar mengenai manpower planning, mengenai rekrutmen, training and development, kemudian performance management, dan sekarang kita akan bicara mengenai career management, ya, career planning. Jadi ini merupakan salah satu kunci Mas ya untuk retain employee ya. Selain gajinya besar, bonusnya besar, juga ada sense of progress. Jadi karyawannya itu merasa ada kemajuan karir ya, tidak stuck bertahun-tahun di posisi yang sama. Itu kunci Mas untuk memotivasi karyawan ya, agar dia tidak resign dan pindah ke perusahaan lain. Kita menyediakan posisi-posisi yang kosong yang makin meningkat, supaya orangnya merasa ada personal growth, ya, career growth, ya, pertumbuhan karir. Memang masalahnya begini Mas, Mbak-mbak ya, kalau Anda bekerja di perusahaan yang kecil, yang skopnya kecil, itu memang secara sunatullah ya, secara dari sononya itu memang sulit ya untuk membangun satu career planning yang bagus. Kenapa? Karena memang posisinya sedikit Mas. Ya misalnya Anda punya perusahaan, pabriknya cuma satu, kemudian kantornya juga kecil, ya sudah, tidak ada peluang, tidak banyak posisi kosong. Anda hanya akan naik karir kalau atasan Anda pensiun, gitu ya, menunggu bertahun-tahun. Kenapa? Karena mungkin memang size perusahaan Anda tidak besar. Tidak seperti bank, ya, salah satu perusahaan yang punya kemewahan untuk mendesain karir planning dengan lengkap itu perbankan, Mas. Ya, contohnya misalnya Anda bayangkan kerja di Bank Mandiri ya. Mereka punya cabang di mana-mana, punya wilayah di mana-mana, punya banyak posisi kosong. Jadi mereka cabangnya aja mungkin ada ratusan. Itu kan menunjukkan bahwa mereka punya branch manager, itu posisi yang bisa diperebutkan itu sampai ratusan. Artinya sebuah perusahaan seperti Bank Mandiri yang size-nya besar itu bisa menyediakan peluang karir yang lebih bagus dibanding perusahaan manufacturing atau pabrik yang cuma punya satu lokasi gitu ya. Dan karirnya ya gitu-gitu aja, hanya vertikal. Artinya tidak banyak posisi yang kosong. Ya ini problem struktural Mas ya. Itulah kemewahan kalau kerja di perusahaan yang size-nya besar, seperti Bank Mandiri, Bank BCA, atau Telkom gitu ya. Atau mungkin kalau perusahaan manufacturing, mungkin perusahaan Unilever gitu ya, Nestle, itu kan besar. Jadi emang itu salah satu kunci kenapa career planning itu menjadi tersedat di banyak perusahaan. Karena perusahaannya emang posisi yang kosongnya tidak banyak. Tidak bisa menawarkan banyak peluang gitu ya. Itu emang sudah kondisinya seperti itu. Kecuali kalau perusahaan Anda kemudian growing, kemudian dari kecil bisa punya cabang di mana-mana, dari karyawannya cuma 100 bisa tumbuh sampai 300, 500, itu bagus. Jadi pertumbuhan karir karyawannya tumbuh sejalan dengan pertumbuhan bisnis perusahaan Anda. Ya, perusahaannya makin membesar. Tapi kalau perusahaannya stagnan atau pertumbuhannya kecil, gitu-gitu aja ya, jumlah posisi yang kosongnya juga tidak akan banyak. Itu satu kunci ketika kita bicara mengenai career planning, Mas ya. Ada namanya itu the advantage of your company size. Ya, keuntungan dari ukuran perusahaan. Nah, mari coba kita lihat ya di slide berikutnya. Ini saya bicara mengenai apa itu career planning ya. Jadi career planning itu seperti yang Anda lihat di slide Anda ya, satu proses untuk mengidentifikasi dan merencanakan jalur posisi yang akan dilalui oleh karyawan. Ya, jadi jalur posisi. Di dalamnya tercakup proses penyelarasan atau alignment antara kebutuhan, keinginan, dan kualifikasi karyawan dengan kebutuhan perusahaan. Melibatkan serangkaian proses assessment dan program pengembangan yang ditujukan untuk membekali para karyawan agar siap menduduki jalur posisi yang telah diidentifikasi dan direncanakan. Ya, jadi itu career planning, Mas. Ada jalur posisinya, ada penyelarasan, dan kemudian ada assessment, ada development plan. Jadi seperti itu ada 3 komponen ya yang harus dipersiapkan ketika kita mau mencoba mendesain sistem career planning. Nah, mari coba kita lihat di slide berikutnya, Mas ya. Di slide berikutnya itu saya menjelaskan mengenai 3 tahapan career planning. Seperti yang Anda lihat di fase pertama itu adalah mendesain
career path profile, jadi career path, jalur karir. Setelah itu Anda assess employee career needs and aspiration, dan kemudian conduct development intervention. Itulah 3 langkah kunci ketika kita hendak melakukan career planning and management. Ya. Mari coba kita lihat satu persatu ya. Di slide berikutnya, saya bicara mengenai apa itu career path. What is career path? Ya. Career path atau jalur karir adalah rangkaian posisi yang harus dilalui untuk mencapai tingkatan posisi tertentu dalam perusahaan. Jalur karir disusun berdasarkan profil kompetensi yang perlu dimiliki seseorang untuk menduduki suatu posisi tertentu. Ya, jadi career path itu sebenarnya jalur karir. Ya. Kalau Anda mau menjadi seorang GM misalnya, itu apa saja yang harus dilalui? Itu namanya jalur karir, Mas. Seperti contohnya TNI ya, sekali lagi ya, TNI itu salah satu organisasi yang menurut saya career planning-nya paling bagus ya di Indonesia ini, selain Astra. Jadi career planning di TNI itu ada semacam aturan bahwa untuk menjadi seorang Panglima TNI misalnya, Anda harus menjadi seorang Pangdam di Jawa dulu gitu ya. Dan sebelum menjadi Pangdam di Jawa Tengah atau di DKI atau di Jawa Timur, di Jawa Barat, itu posisi-posisi kunci itu, Mas. Sebelum jadi Pangdam harus jadi Kasdam dulu misalnya. Ya. Jadi ada track yang baku, Mas. Sama kalau Anda kerja di perusahaan, Anda mungkin punya panduan atau kebijakan bahwa untuk menjadi seorang marketing managers, dia harus menduduki posisi asmen sekian tahun. Ya. Dan kemudian asmennya pun di bidang branding misalnya, atau di bidang consumer good, atau di bidang sales misalnya. Jadi Anda menyusun jalur, ya, semacam rute yang harus dilalui ketika Anda mau menduduki seorang posisi GM, atau Anda ingin menjadi seorang direktur HRD, apa rute yang harus dilalui, itu namanya career path. Nah, caranya menyusun career path adalah seperti ini, Mas. Di slide berikutnya saya tunjukkan itu ada 3 langkah ya. Jadi yang pertama, menganalisa satu posisi pekerjaan berdasarkan profil kompetensi yang dibutuhkan. Jadi di sini Anda perlu profil kompetensi, ya, perjabatan, atau saya nyebutnya kebutuhan kompetensi jabatan. Nah, yang kedua, setelah mengkelompokkan posisi pekerjaan mengkelompokkan posisi pekerjaan yang memiliki kompetensi yang kurang lebih sama ke dalam satu job family. Jadi Anda mengelompokkan berbagai posisi dalam job family. Dari situlah kemudian kita baru masuk ke langkah ketiga, mengidentifikasi jalur karir berdasarkan pengelompokan posisi atau job family tadi. Ya. Jadi seperti itu, Mas. Anda pertama-tama harus menyusun KKJ, kebutuhan kompetensi jabatan. Berbagai posisi di kantor Anda dilacak profil kompetensinya apa saja. Ya. Again, ini saya memberikan contoh ya, profil kompetensi di modul kompetensi BIS HR Management. Anda bisa lihat contoh profil kompetensi itu seperti apa. Nah, setelah profil kompetensi tiap posisi dilacak, ya kemudian Anda mengkelompokkan berbagai posisi dalam satu job family. Contohnya kalau misalnya SDM, ya misalnya supervisor rekrutmen, supervisor training, supervisor hubungan industrial, supervisor remunerasi, ya, supervisor HRIS misalnya. Itu bisa dikelompokkan dalam satu job family, namanya HR job family. Atau marketing managers misalnya, marketing management misalnya, itu kan marketing manager misalnya fungsi-fungsi di bawahnya misalnya bisa ada supervisor marketing research, ada supervisor mengenai marketing communications, ada supervisor mengenai marketing campaign misalnya. Kemudian yang berikutnya ada supervisor marketing event misalnya. Ada supervisor distribution, ada supervisor sales. Itu semua kalau kita coba lacak bisa dikelompokkan dalam satu job family namanya sales and marketing. Jadi sales and marketing itu posisi-posisinya banyak ya, berbagai tadi yang saya sebutkan tadi. Itu namanya job family. Kemudian kalau produksi misalnya ya, posisi manajemen produksi misalnya itu berbagai posisi bisa masuk job family produksi, misalnya posisi supervisor maintenance, supervisor operation, supervisor warehouse, supervisor PPIC misalnya, supervisor product development misalnya, atau supervisor lab misalnya, atau R&D. Itu semua saat berbagai posisi itu bisa di-cluster menjadi satu job family namanya production.
Sehingga kalau berbagai posisi itu bisa kita kelompokkan dalam satu job family, maka kemudian kita bisa mengatur pergerakan karirnya bisa berubah-ubah sepanjang dalam job family itu. Misalnya tadi ya, seorang supervisor maintenance bisa naik pangkat menjadi manajer produksi. Supervisor product development juga bisa naik pangkat menjadi manajer produksi. Supervisor warehouse bisa juga naik pangkat menjadi manajer produksi. Ya, karena mereka berada dalam satu job family. Sama di SDM, supervisor rekrutmen, supervisor training, supervisor remunerasi, supervisor hubungan industrial bisa punya peluang sama untuk menjadi HR managers. Karena mereka berada dalam satu job family. Jadi seperti itu Mas, itu namanya job family. Ya. Dalam bagian berikutnya ini saya bilang ya, mengelompokkan berbagai jenis posisi yang memiliki profil kompetensi yang kurang lebih sama ke dalam satu family atau cluster. Nah itu ya, job family-nya ada banyak seperti yang Anda lihat ya. Ada pemasaran, ada IT, ada SDM, ada keuangan, operasi, hukum, dan humas ya. Jadi tadi contohnya seperti yang tadi saya sebutkan ya, ada job family marketing, job family HR, sehingga berbagai posisi dalam satu job family bisa saling pindah-pindah ya. Dari supervisor rekrutmen bisa pindah ke supervisor training, dari supervisor training bisa dipindah menjadi supervisor remunerasi. Ada rotasi Mas. Sama di marketing, tadinya supervisor marketing research misalnya, bisa dipindah menjadi supervisor marketing communication. Dari supervisor marketing communication bisa dipindah menjadi supervisor distribution misalnya. Itu bagus Mas, supaya ada pengayaan, ada rotasi, tidak bosen. Ilmunya bertambah. Ya. Sehingga kemudian kelak ketika dia dipromosikan menjadi marketing manager, dia punya pengalaman banyak, pernah duduk di marketing research, pernah duduk di marketing communication, pernah duduk di distribution misalnya. Itu lebih bagus. Atau tadi, pernah duduk sebagai supervisor training, kemudian pernah juga menjadi supervisor recruitment, pernah juga menjadi supervisor remuneration. Sehingga ketika si orang ini diangkat menjadi HR managers, itu kan lebih komprehensif Mas. Pengetahuannya lebih komprehensif. Lebih cetar membahana, ya. Nah, di dalam halaman berikutnya ini saya lihat ya, saya perlihatkan ini gambar peta ya, ada vertical movement, ada diagonal movement atau horizontal movement. Ya, jadi vertical movement itu ya ke atas. Tadi misalnya dari supervisor operation atau supervisor produksi langsung naik pangkat menjadi manajer produksi gitu ya. Supervisor itu selevel asmen mungkin ya, atau katakanlah supervisor atau asmen gitu Mas ya. Asmen produksi bisa naik menjadi asmen manajer produksi. Kalau diagonal itu, ya tadi, seorang asmen maintenance bisa naik menjadi production managers. Atau tadi, asmen recruitment bisa naik menjadi HR manager, itu diagonal. Nah kalau horizontal ya tadi, dari recruitment pindah menjadi asmen training, dari asmen training pindah menjadi asmen remunerasi. Itu asisten manager Mas ya. Jadi seperti itu Mas. Mbak-mbak ya, Anda harus menyusun profil kompetensinya, kemudian profil kompetensinya dikelompokkan menjadi satu job family. Ya, itulah yang disebut sebagai career path. Disitulah kemudian kita bisa menyusun rute. Nah, kadang-kadang bahkan perusahaan juga ada yang ekstrim, maksudnya ekstrim begini Mas, Mbak-mbak ya. Bahkan seorang, misalnya asmen rekrutmen bisa dipindah menjadi asmen marketing gitu ya. Dari asmen marketing bisa juga dipindah menjadi asmen humas misalnya. Ya. Jadi dari asmen SDM bisa juga dipindah menjadi asmen katakanlah asmen humas juga gitu ya. Jadi lebih luas, job family-nya lebih luas. Tidak hanya klaster SDM marketing, tapi antar marketing sama SDM bisa saling pindah. Keuangan mungkin bisa pindah dengan katakanlah ekstrimnya ya, orang keuangan bisa pindah ke marketing gitu ya. Dari marketing bisa juga pindah ke bagian keuangan supaya saling paham. Kan sering selama ini Mas ya, marketing sama keuangan itu suka konflik ya. Marketing dianggap banyak mengeluarkan uang promosi gitu ya, butuh biaya. Supaya paham. Sama di produksi, orang asmen produksi bisa juga dipindah menjadi asmen maintenance ya. Orang maintenance dipindah ke warehouse. Orang warehouse dipindah menjadi R&D misalnya. Itu lebih cair Mas ya. Jadi kompetensi karyawannya menjadi lebih luas, tidak hanya satu fungsi saja. Asumsinya memang karyawan Anda kompeten ya, menguasai berbagai kompetensi ya.
Again, nanti ya dilihat kompetensinya cocok nggak. Jadi itulah Mas ya, bagaimana menyusun rute karir, ya rute, ya untuk menjadi GM di perusahaan Anda apa saja rutenya. Untuk menjadi direktur utama, ya kalau di perusahaan-perusahaan besar itu biasanya direktur utama itu biasanya diangkat kalau nggak dari direktur produksi atau direktur marketing. Tapi ada beberapa perusahaan yang bahkan bagus juga direktur utamanya mantan direktur SDM. Jadi direktur SDM-nya dihargai juga, setara. Ya. Jadi untuk menjadi direktur utama, semua direktur bisa, entah direktur keuangan, entah direktur pemasaran, entah direktur SDM, semua bisa punya peluang untuk menjadi direktur utama. Itu namanya rute, Mas. Nah, kebijakan itu dibangun ya, disepakati bersama. Disepakati bersama di sini ada gabungan antara ilmu sama judgement dari owner atau manajemen juga ya, kebijakan. Terima kasih, kita nanti akan lanjutkan dalam video berikutnya. Salam sukses, penuh keberkahan.